Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eldor File. Semoga sahabat-sahabat YouTube semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video dengan judul banyak anggota DPR yang seperti kere munggah bale atau seperti Kumbokarno. Banyak anggota DPR ibarat kere munggah bale. Gus Dur dulu pernah mengatakan anggota DPR itu seperti anak TK. Kemudian belakangan ini Rocky Gerung mengatakan kurang lebih anggota DPR itu ketika nyalon mereka merengek-rengek, mengemis-ngemis suara kepada rakyat. Jadi mereka itu tadinya pengemis suara rakyat. Artinya mereka tadinya itu kere. Nah, tapi setelah munggah bale, naik ke balai sidang, masuk gedung DPR, mereka lupa diri dan gemendulnya setengah mati. Mereka lupa diri, lupa asal-usulnya. Setelah munggah bale, mereka merasa jadi bos, jadi juragan rakyat. Padahal ketika sudah jadi anggota DPR, yang menggaji rakyat melalui pajak rakyat. Gemendulnya DPR ini memang sudah keterlaluan. Selain tidak mewakili rakyat dalam artian harus memperjuangkan kepentingan rakyat, memperjuangkan nasib rakyat, mereka tidak punya lagi sense of crisis. Mereka berjoget-joget karena naik gaji dan tunjangan, sementara rakyat sedang menderita. Banyak anggota DPR yang tidak tahu tupoksinya lagi. Karena tidak tahu tupoksi sebagai wakil rakyat, banyak anggota DPR yang hanya memikirkan diri sendiri, minta naik gaji selangit dengan segala fasilitas mewahnya, sementara rakyat menderita, susah nyari kerja, harga barang terus membubung, masih dibebani pajak yang mencekik. Ada sebuah postingan yang membandingkan gaji DPR dengan rakyat di berbagai negara. Di negara-negara Eropa rata-rata 3 kali lipat gaji ASN di sana. Nah, sementara untuk Indonesia ini ternyata perbandingan gaji DPR dengan ASN itu 27 kali lipat gaji ASN. Saya nggak tahu berapa kali lipat kalau gaji DPR ini
dibandingkan dengan gaji guru honorer yang hanya 250.000 per bulan. Jadi anggota DPR nggak perlu menjelaskan apa uang kos itu 50 juta, itu nggak perlu dijelaskan. Rakyat sudah jelas itu. Dengan dibandingkan guru honorer gajinya cuma 250.000 per bulan. Ini bagaimana mengaturnya? Kalau Anda sebagai wakil rakyat bisa mengatur honor guru honorer itu 250.000 per bulan, bagaimana ngaturnya Anda bisa? Nah, saya memaklumi Anda bisa menjelaskan bagaimana mengatur 50 juta rupiah untuk kontrak rumah. Silakan. Tapi Anda harusnya mikir bagaimana guru honorer mengatur gajinya yang 250.000 per bulan. Kalau ada seorang anggota DPR mengatakan gajinya 3 juta per hari, ini katanya habis untuk jajan saja. Lah ini kalau 250.000 per bulan itu gimana itu? Untuk jajan Anda buat beli es krim aja nggak cukup itu buat anak Anda. Nah itulah Anda harus mikirnya ke sana, karena Anda itu wakil rakyat. Nah, sudah seperti itu anggota DPR, karena banyak yang berlatar belakang badut dan kebanyakan tidak memiliki latar belakang pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga tidak pernah merasakan penderitaan. Akibatnya tidak punya sense of crisis. Ketika rakyat sedang menderita, anggota DPR malah berjoget-joget karena gaji dan tunjangannya naik. Ini sungguh sangat menyayat hati rakyat. Sementara rakyat dibebani pajak yang naik secara ugal-ugalan, masih ditekan dengan peraturan-peraturan yang nggak kalah biadab dan ugal-ugalannya, seperti tanah terbelengkelai akan disita oleh negara, rekening tidur akan dibekukan, dan lain-lain. Sepeda motor botong juga mau dikejar sampai perkampungan, sampai sawah-sawah. Motor bodong yang hanya untuk digunakan untuk ngangkut jerami, untuk pakan ternak, untuk pakan sapi, itu dikejar-kejar sampai pedesaan. Nah, itu apa nggak menyakitkan? Nah, ini saya punya ibarat lagi. Banyak anggota DPR ini yang seperti Kumbokarno. Di mata rakyat, DPR sebagai lembaga yang tidak berguna. Sebagai wakil rakyat, tapi tidak pernah mewakili rakyat. Tidak pernah dengar suara rakyat, tidak pernah dengar aspirasi rakyat, tidak peduli dengan nasib rakyat. Nah,
dengan ini saya mengibaratkan anggota DPR itu seperti raksasa Kumbakarna. Jadi pangripto cerita wayang ini ternyata sangat arif, bisa menerawang ke depan. Jadi nanti di akhir zaman akan terjadi kejadian-kejadian seperti ini yang digambarkan dalam cerita wayang. Kumbakarna ini raksasa yang bertapa tidur. Karena dia tadinya ini menolak ketika kakaknya yang namanya Dasamuka itu menculik Sinta. Dia menyuruh supaya dikembalikan. Tapi Dasamuka murka. Siapa yang menentang kebijakan saya, ini seperti menteri serbaguna, banyak kementerian yang dia tangani. Saya nggak tahu istilahnya, saya sebut menteri serbaguna aja. Mengatakan kalau nggak suka dengan kebijakan saya, keluar ke negara lain, eksodus dari Indonesia. Ini persis seperti Dasamuka, ini orang seperti itu. Jadi hati-hati. Kemarin raksasa perempuan juga mengatakan kalau nggak mau dengan kebijakan saya, silakan keluar. Ini Dasamuka perempuan juga, ini ada di Indonesia. Ampun dah. Jadi saya ingin menceritakan Kumbakarna itu raksasa yang bertapa tidur ini. Jadi dia takut dengan karena diusir sama Dasamuka, takut diusir, kehilangan fasilitas negara. Akhirnya dia bertapa tidur. Bertapa tidur artinya apa? Matanya tertutup, telinganya tertutup, rasa juga tertutup. Dia nggak mau tahu urusan rakyat lagi. Karena dia takut kehilangan fasilitas negara. Sementara dia juga jago makan ini. Kalau makan itu di dalam pewayangan dikatakan kalau makan sampai 10 gerobak lembu sampai sekian ekor. Ini artinya orang yang rakus. Nah, jadi Kumbakarna ini bertubuh besar. Ini punya makna simbolis jumlah kuantitatif. Jadi bukan seorang bertubuh besar, tapi ini jumlah kuantitatif yang sangat besar. Seperti jumlah anggota DPR yang sangat banyak. Nah, dia bertapa tidur, artinya tutup mata, tutup telinga, mati rasa. Nah, secara simbolis dapat dikatakan tidak mau tahu urusan rakyat, abai terhadap suara rakyat, abai terhadap jeritan rakyat, juga tidak peka dengan apa yang dirasakan oleh rakyat. Celakanya itu tadi, Kumbakarna itu makannya banyak sekali. Ini secara simbolis Kumbakarna itu sebagai sosok yang tidak bisa menahan nafsu duniawi. Itu tadi, karena tidak bisa menahan nafsu duniawi, maka ketika semula melawan kebijakan kakaknya menculik Dewi Sinta, dia katakan oleh kakaknya, kalau kamu menentang kebijakan saya, silakan kabur ke luar negeri. Nah, itu jangan. Jadi hati-hati itu. Kalau menteri atau DPR ngomong seperti itu persis seperti Dasamuka. Dasamuka itu artinya apa? Dosa itu 10, muka 10. Nah, dosa itu 10, artinya 10 muka.
Orang dengan 10 muka itu seperti apa? 2 muka aja bikin orang lain puyeng ini. Orang munafik itu 2 muka. Ini 10 muka. Rajanya munafik, hati-hati itu kalau ngusir rakyat keluar negeri itu. Anda persis seperti Dosomuko. Nah, jadi kembali celakanya Kumbakarna ini, kalau nggak tidur dia makannya sangat banyak sekali. Artinya orang yang tidak bisa nahan nafsu duniawi. Nah, makanya banyak anggota DPR yang seperti Kumbakarna ini yang kemudian membangun istana yang luar biasa, koleksi mobil mewah, koleksi barang-barang mewah, dan lain-lain. Susah disebutin karena banyak yang dikoleksi. Nah, kemudian bahkan yang persis Kumbakarna juga dalam hal makan, ada yang memposting, seorang anggota DPR ini memposting dirinya lagi makan gembul sekali. Diposting di atasnya itu posting, sementara di bawahnya ini pintar juga ini sahabat YouTube yang mempostingnya. Di bawahnya ada gambar bagaimana rakyat kecil menderita, tahu makan apa itu, yang kelihatan sekali penderitaannya. Sementara anggota DPR-nya memposting sedang makan gembul sekali. Itu Kumbakarna, watak Kumbakarna. Jadi persis betul itu dengan Kumbakarna. Tubuh besar, artinya jumlah kuantitatifnya besar. Kemudian suka tidur. Nah, ini kalau rapat kan sering diposting lagi ngorok gitu. Kemudian sangat mengharapkan fasilitas mewah dari negara. Nah, kemudian makannya juga gembul sekali. Nah, selanjutnya kalau DPR ini tidak dibubarkan, maka harus dibenahi. Jadi kalau tuntutan rakyat, bubarkan DPR karena nggak ada guna, hanya menghabiskan gaji besar tapi nggak ada guna bagi rakyat, meskipun mereka merasa berguna. Itu kan subjektif mereka, tapi yang diwakili kan nggak merasa diwakili, suaranya nggak pernah disalurkan, suaranya nggak pernah diperhatikan, ceritanya nggak pernah diperhatikan. Jadi rakyat pantas merasa bahwa DPR itu nggak ada guna. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau nggak bisa dibubarkan, DPR itu harus dibenahi. Kembali seperti rancangan menurut rumusan Trias Politika itu seperti apa? Kembalikan seperti itu. Fungsinya seperti itu. Kemudian selain itu, yang perlu dibenahi juga itu adalah persyaratan jadi calon anggota DPR supaya mendapat SDM yang berkualitas. Ini parpol juga jangan ngasal kalau cari orang kemudian mengorbitkannya sebagai anggota DPR. Ini ngasal, nggak nyari orang yang berkualitas, malah dicarinya orang yang nggak berkualitas biar gampang disetir, gampang diatur. Ini kan kacau ini. Parpol ini kacau juga. Ini biang nggak beresnya negara ini. Nah, menurut hemat saya, persyaratan calon anggota DPR itu pertama persyaratkan pendidikan minimal. Nah, jadi minimalnya itu sarjana S2 dengan catatan ijazah harus
asli pakai shot. Karena yang diwakili ini rakyat Indonesia itu sudah pintar-pintar. Jangan gak jelas asal-usulnya terus diangkat jadi wakil rakyat. Yang diwakili sudah pintar-pintar. Yang kedua, memiliki pengalaman pengabdian kepada bangsa dan negara. Minimal 10 tahun. Ya supaya ada proses meritokrasi, melatih kesabaran. Jangan jadi membiasakan sistem karbitan. Karena crazy rich, terus akhirnya ada modal untuk nyalon, terus langsung nyalon. Karbitan itu. Nggak pernah punya pengalaman pengabdian. Nah, pengabdian ini bisa melalui ASN. Jadi sebagai ASN atau NGO yang berdedikasi terhadap bangsa dan negara. Nah, selama ini ASN kan kalau jadi anggota DPR harus keluar. Nah ini kenapa? Kan sebenarnya di ASN itu ada aturan cuti di luar tanggung jawab negara. Ya pakai itu aja. Jadi kalau mau jadi anggota DPR mengajukan cuti di luar tanggung jawab negara. Jadi selama cuti nggak dapat gaji. Tapi ya mudah-mudahan bisa, ya negara harusnya, karena toh jadi anggota DPR juga berguna bagi negara. Kalau benar-benar ini berguna bagi negara, nah ini juga difasilitasi untuk bisa kembali kepada negara. Sehingga ASN yang mau jadi caleg ini nggak spekulasi. Jadi meskipun jadi caleg gagal atau jadi caleg tidak aji mumpung, ini selesai jadi caleg bisa kembali lagi menjadi ASN. Nah, pengamatan saya, guru SMA yang mengajar kewarganegaraan itu lebih berkualitas, jauh lebih berkualitas daripada calon-calon yang tidak memiliki pengabdian sama sekali. Pengalaman pengabdian nggak ada, terutama pengabdian kepada bangsa dan negara. Jauh dibandingkan guru SMA yang ngajar kewarganegaraan. Meskipun ngajar yang lain-lain, para guru kan ketika istirahat di kantor itu nggak ngomong pamer kekayaan atau punya tanah, habis beli tanah di mana. Mereka diskusi di kantor itu. Nah, itu persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR atau caleg yang saya usulkan. Nah ini Anda semua bisa mengusulkan tambahan-tambahan persyaratan perbaikan kualitas anggota DPR. Monggo dipersilahkan. Semoga DPR lebih berkualitas sebagaimana yang kita harapkan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.